Selamat pagi murid ibu semua kelas 3C. Apa kabar nakku? Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat ya nakku. Anak ibu kelas 3C tetap semangat. Oke? Dan rajin kita menjaga kesehatan, yaitu dengan memakai masker dan rajin juga mencuci tangan. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa ya nak ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak ibu kelas 3C, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2. Ya, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 2 ya nak. Pembelajaran 2. Di pembelajaran 1 itu kita semalam sudah banyak yang kita pelajari. Sudah adalah yang kita pelajari dan kamu sudah mengetahui. Yaitu sifat pertukaran penjumlahan. Kemudian kita membaca dongeng. Apa dongeng yang kita baca semalam nakku? Pohon apel yang tulus. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang kedua ya. Kita lihat buku kita halaman 10. Di situ apa yang kamu lihat pada gambar? Pada halaman 10 itu nakku, apa kamu lihat di situ? Tentu anak-anak sedang berkumpul, yaitu Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu ya. Seperti kamu misalnya berkumpul kamu bersama teman, tapi jangan jauh-jauh dari rumah kita ya. Berkumpul kita bersama teman kita yang dekat-dekat rumah ya nak ya. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng ya. Kita lihat pada gambar itu. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Berebut mereka ingin tahu ya nak. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Maksudnya di situ satu persatu membaca biar jelas ya. Teman lainnya harus menyimak, harus mendengar dongeng yang dibacakan teman kita. Kalau misalnya kawan kita membaca ibu suruh, seperti siapa misalnya, si Stephen misalnya saya suruh membaca. Dia membaca dengan nyaring ya. Lalu kita mendengar gitu. Jangan teman kita membaca lalu kita ribut. Itu tidak sopan ya, tidak sopan nakku. Nah, seperti halaman 11, dongeng yang kita baca adalah Penggembara dan Sebuah Pohon. Penggembara dan Sebuah Pohon. Karangannya ada pengarang di situ nakku ya. Lalu dongeng itu harus dibaca dengan jelas ya. Dibaca dengan jelas apa isinya. Apa isi dalam dongeng itu harus bisa nanti kita ceritakan kembali ya. Kita harus bisa menyebutkan apa yang kita baca itu. Oke nakku? Nah, kemudian Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Tuhan menciptakan makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup nakku? Yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Seperti misalnya tumbuhan bermanfaat bagi manusia, bagi kita. Hewan bermanfaat bagi kita juga ya. Kemudian tumbuhan bermanfaat juga bagi hewan ya. Jadi bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan nakku? Itu diciptakan Tuhan ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap tumbuhan itu dan terhadap hewan itu atau binatang itu? Tentu kita harus saling mengapain nakku? Harus kita sayangi.
harus kita rawat ya. Harus kita sayangi, kita rawat ya. Karena itu semua ciptaan Tuhan. Udah anak ibu? Nah, kemudian karena pada buku ini materinya sangat sedikit, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Situmorang, anakku ya. Sampai di sini penjelasan Ibu Situmorang. Lalu tugasmu nomor 1 nakku, perhatikan ya. Apa judul puisi yang kamu baca? Apa judul puisi yang kamu baca itu halaman 11 ya. Tulis nanti jawabannya nak. 2. Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan yang bermanfaat bagi siapa ya? 3. Sikap kita terhadap tumbuhan dan binatang atau hewan harus titik-titik. Nomor 4, kita harus selalu titik-titik kepada Tuhan. Nomor 5, berterima kasih termasuk orang yang selalu titik-titik. Nomor 6, pohon beringin merupakan lambang sila yang ke titik-titik. Pohon beringin nakku ya. 7. Kalau kita diberikan sesuatu, lalu kita mengucapkan titik-titik. Nomor 8. Tubuh kita sehat dengan menghirup udara yang mengandung titik-titik. Nomor 9. 224 dibagi 4 ya. 224 dibagi 4. Nomor 10 nakku. Dongeng yang kamu baca menceritakan tentang, dongeng yang kita baca tadi menceritakan tentang apa maksudnya nakku ya. Jadi tugasmu 1 sampai 10. Tulis dengan bagus di buku tulis, lalu kirimkanlah nanti ke ibu guru. Oke nakku, tetap semangat ya nakku ya. Terima kasih.